Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran ya Bu suaranya ya? Kedengeran. Iya. Baik Ibu Ulan Daria, kita akan melakukan kegiatan pasca observasi ya Bu ya. Angka terakhir dari kegiatan kita Bu ya. Sekarang bagaimana kabar Ibu Ulan? Lumayan, enggak lanjut lagi. Lagi kurang sehat ya, Bu? Iya, Bu. Ambeien kami lagi kambuh, Bu. Semoga sehat, Bu ya. Semoga cepat sembuh ya Bu Ulan ya. Jadi agak sendiri deh, mohon maaf ya. Iya. Yang penting Ibu Ulannya nyaman Bu ya. Nyaman Bu ya. Iya. Iya. Langsung kita masuk ke pertanyaan pertama ya Ibu Ulan ya. Setelah Ibu tadi melakukan pembelajaran di kelas, bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan pembelajaran? Kalau dilihat dari proses yang pembelajaran tadi, terus sama hasil yang didapat oleh siswa pada saat mereka mengerjakan soal-soal yang diberikan, kemudian penilaian prosesnya, saya merasa puas. Walaupun pada awalnya agak sedikit ragu, karena di kelas 1 ini kan saya mengajarnya di kelas 7 ya, kelas 1 Bu ya. Yang basicnya itu kalau dari SD itu kan dia belum pernah belajar bahasa Inggris. Tiba-tiba waktu di SMP dia belajar bahasa Inggris, jadi agak sedikit ragu. Mereka itu bahkan belum mengenal nomor alfabet itu belum mengenal, jadi agak sedikit ragu. Cuman untuk pembelajarannya ini dengan metode yang kita terapkan kemarin itu alhamdulillah saya cukup puas, Bu. Iya. Ya, sesuai ya, berjalan sesuai dengan rencana dan tujuan pembelajarannya pun alhamdulillah tercapai. Iya, baik Ibu Ulan ya. Berarti Ibu Ulan merasa sudah sangat puas Bu ya. Iya. Sekarang apa yang Ibu Ulan rencanakan kemarin, apakah sudah sesuai dengan kegiatan belajar mengajar tadi Bu? Iya, kan di kegiatan pelajaran itu ada 3 ya, kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Secara keseluruhan langkah-langkah semua proses pembelajaran itu sudah terlaksana dengan baik, walaupun ada sedikit kekurangan di dalam prosesnya itu. Jadi sudah sesuai dengan rencana yang sudah dirancang ya Bu ya. Ada pembelajaran pembuka, ada pembelajaran inti, dan juga ada pembelajaran penutup ya Bu ya. Sekarang pada saat Ibu Ulan melakukan pembelajaran inti, sudah sesuai ya Bu ya? Iya, kan di pembelajaran intinya itu saya kan menggunakan metode games ya, karena anak kelas 7 itu masih sangat apa ya Bu ya, dengan yang metode pakai game itu. Jadi itu saya memberikan pembelajaran secara klasikal dulu dengan memberikan penjelasan tentang materi yang akan dipelajarkan dengan menggunakan media gambar, sehingga untuk memudahkan anak lebih memahami, karena kata saya tadi Bu, kalau bahasa Inggrisnya kan mungkin mereka belum familiar, jadi saya menggunakan metode gambar untuk mereka tuh lebih ternyata ini jadi melihat dari gambar tersebut. Kemudian setelah saya melakukan pembelajaran dengan memberikan penjelasan secara klasikal, kemudian saya mengajak mereka untuk bermain game dengan dengan memberikan gambar, kemudian dengan bermain game. Kan kemarin kita menggunakan box ya Bu ya. Terus nanti kan ini kan ya materinya itu kan proposition of place. Jadi anak itu mengetahui macam-macam kata yang mendeskripsikan tentang lokasi, apakah posisinya di depan, apa posisinya di dalam. Jadi sini saya menggunakan kemarin itu dengan box, kemudian nanti ada bendanya lain. Nah, nanti pada saat saya memposisikan posisinya tuh antara box sama pena, nanti anak-anak nanti
mereka akan menjawab secara antusias di mana letak posisi dari yang kita gambarkan kemarin kan dalam proses pembelajarannya seperti itu. Dan mereka antusias karena ya dengan berbantukan media tadi kan mereka sudah cukup memahami kata-kata apa saja yang mewakili untuk menggambarkan posisi-posisi dari suatu benda seperti itu. Oke, baik Ibu Ulan ya. Jadi apa sih Bu kekurangan dalam proses pembelajaran yang sudah kita lakukan Bu? Bisa diulangi Bu Elvira? Suaranya putus-putus. Oh, putus-putus ya Bu ya. Apakah kekurangan dari pembelajaran yang sudah dilakukan? Iya, tadi saya sudah sempat singgung kan Bu, sudah cukup itu langkah-langkahnya sudah terpenuhi, cuma ada beberapa kekurangan yang paling adalah saya lupa menyampaikan tujuan pembelajarannya di awal itu, di kegiatan awal itu saya lupa menyampaikan tujuan apa sih tujuan kita belajar materi ini supaya anak-anak tuh gimana itu bisa memahami apa, saya lupa di sana. Yang pertama saya menyadari hal itu setelah proses pembelajaran itu selesai. Kemudian itu ada lagi Bu pada saat kegiatan inti. Di kegiatan inti kan kita kemarin pakai pembagian kelompok ya Bu ya. Kemarin kan kita memakai pembagian kelompok. Nah di sana itu saya itu menginstruksikan siswa untuk mencari kelompoknya sendiri-sendiri. Nah di sini ada apa ya Bu, kesalahan sedikit kalau mereka mencari kelompoknya sendiri-sendiri, mereka mencari teman akrab sehingga tidak terjadinya apa tuh pembagian yang heterogen. Nah, yang siswa pintar itu berbaur sama siswa yang sedang, sehingga tidak terjadi tutor sebaya di sana. Tidak pembagian kelompoknya itu kurang apa Bu ya istilahnya itu ya kurang heterogen ya Bu ya. Apa Bu? Kurang heterogen pembagian kelompoknya ya Bu ya. Iya, sehingga dalam satu kelompok itu terjadi anak yang anak yang lumayan semua, nanti di satu kelompok itu anak yang kurang semua jadinya itu pada saat permainan game itu kelompok yang anaknya yang pemahamannya kurang semua itu tidak pernah mengangkat tangan Bu. Jadi maksudnya itu tidak terjadinya tutor sebaya seperti itu. Jadi tidak aktif ya Bu ya pembelajarannya ya. Pada saat pembelajaran intinya. Oke. Jadi di situ ya Bu ya kelemahannya ya. Kemudian kalau ada kekurangan berarti ada kelebihan ya Bu ya dalam pembelajaran itu sendiri. Baik dari Bu Ulan sebagai guru maupun Ibu bagi murid ya Bu ya. Sekarang bisa ceritakan sedikit Bu kelebihan dari pembelajaran yang sudah dilakukan? Kelebihannya itu kan tadi kita menggunakan metode gambar ya Bu ya. Itu membuat anak tuh lebih cepat memahami apa yang ingin saya sampaikan. Itu yang pertama. Terus yang kedua kita menggunakan metode game. Nah di sini tuh anak tuh ikut berpartisipasi, adanya interaksi antara guru sama siswa, tidak hanya guru saja yang memberikan penjelasan, kemudian anak cuma menjadi penonton. Nah di sini anak tuh diajak ikut dalam proses kegiatan pembelajaran sehingga adanya komunikasi dan interaksi di dalam proses pembelajarannya. Iya. Baik Ibu ya. Berarti Ibu Ulan sudah merasa berhasil ya di dalam pembelajaran ini ya Bu ya. Sekarang berapa persen kira-kira Bu keberhasilan dari pembelajaran yang sudah dilakukan? Apa Bu? Berapa persen kira-kira keberhasilan dari pembelajaran yang sudah dilakukan Bu? Saya bingung nih kalau ditanya berapa persen. Apa ya Bu? Ya mungkin kalau di angka persen kan itu sekitar 80 sampai 85% lah. Oh iya, seperti itu Bu ya. Iya. Karena alhamdulillahnya kemarin tuh kan walaupun ada kendala di prosesnya kemarin, tapi melihat hasil nilainya kemarin, nilainya untuk evaluasi itu alhamdulillahnya hampir semuanya itu di atas KKM walaupun ada beberapa siswa yang masih di bawah KKM. Iya. Nilai itu di akhir pembelajaran kemarin. Oh gitu. Berapa persen Bu yang tidak berhasil tadi Bu?
tidak berhasil itu di angka sekitar 20%, Bu. Nah, gitu. Antara 20 sampai 15% gitu ya, Bu ya. Iya. Sekarang apa Bu penyebab dari yang tidak berhasil tadi, Bu? Penyebabnya, Bu ya, ya mungkin ya apa ya, kalau rasa kalau proses pembelajaran sudah menggunakan media, sudah menggunakan apa ya, metode, cuman mungkin Bu ya, memang kan karena kendalanya ini kata saya kan bahasa Inggris masih yang belum, mereka tuh masih asing mungkin kan. Nah, di sana mungkin memang ternyata saya perhatikan memang anak-anak yang mendapatkan nilai yang di bawah tadi memang anak-anak yang apa namanya, mempunyai kemampuannya agak rendah seperti itu, Bu. Oh, seperti itu ya, Bu Ya, ya. cuman memang sebagai guru ya tantangan kita, Bu ya, bagaimana anak itu tadi yang memang mempunyai kelemahan dalam pemahamannya, itu adalah tugas kita kan. Mungkin nanti saya akan mencoba dengan metode lain, mungkin nanti anak yang mendapatkan nilai 2 saya posisikan di depan, atau mereka nggak mau tunjuk tangan, nggak mau berani tampil tuh, nanti saya akan mencoba untuk panggil saja supaya mereka tuh ikut berperan serta dalam kegiatan pembelajaran itu mungkin, Bu, nantinya. Iya, itu merupakan salah satu strategi guru ya, Bu ya, untuk menciptakan pembelajaran menjadi lebih menarik gitu ya, Bu ya. Iya. Sekarang apa rencana Ibu Ulan dengan rekan sejawat ya, agar bisa meningkatkan proses dalam pembelajaran? Dengan teman sejawat ya, Bu ya? Iya, dengan teman sejawat. Nah, rencana saya mungkin yang seperti tadi kan kita masih adanya nilai yang tidak mencapai KKM. Nanti mungkin sama teman sejawat itu kita mengadakan diskusi lah bagaimana. Mungkin yang sesama mengajar di kelas itu kan apakah sama dengan yang mata pelajaran lainnya, apakah anak ini memang bermasalah atau gimana. Nanti kan bersama teman-teman yang lain kita akan mencari solusi yang terbaik. Mungkin kita akan mencari metode atau apa ya, mengkreativitaskan lagi cara mengajar kita dengan bersama-sama, sehingga nanti kan muncul ide-ide baru kalau kita melakukan diskusi kan, ya sharing-sharing sama teman-teman. Iya, baik. Sepertinya udah cukup nih ya, Bu ya, kegiatan pasca observasi kita. Bagaimana Ibu Ais, apa ada yang mau disampaikan, Bu? Oke, iya, Bu Elvira, Bu Ulan ya. Ya, Bu. Saya mengapresiasi sekali kegiatan Ibu Elvira sama Ibu Ulan dari observasi sampai pasca ini. Saya menyimpulkan Ibu Ulan sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, yang berpihak kepada murid, kemudian menimbulkan siswa untuk aktif semuanya terlibat dalam kegiatan pembelajaran. Walaupun memang ada kekurangan sedikit, itu tidak masalah, Bu, sebagai tantangan bagi kita untuk meningkatkan pembelajaran berikutnya. Saya sangat mengapresiasi sekali Ibu Elvira sudah bisa mengajak Ibu Ulan untuk melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi, yang KSE, untuk bisa dilaksanakan di pembelajaran berikutnya. Semangat, Bu. Elvira, Ibu Ulan, ya, bisa berbagi dengan yang lain, dengan rekan sejawat untuk selalu meningkatkan kegiatan pembelajaran yang menjadi lebih baik lagi. Salam, insya Allah, guru penggerak. Salam guru penggerak. Oke, baik, terima kasih. Semoga saya nanti juga bagian dari calon guru penggerak. Amin. Semoga lulus di tahap berikutnya. Baik ya. Terima kasih.